warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Edital podcast yang membahas tentang isu-isu dunia pendidikan dalam kacamata psikologi pendidikan. Saya Pani Saktian Dakot dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa siswa sulit fokus pada studi kasus psikologi pendidikan. Pada episode kali ini aku tidak sendirian nih, aku ditemani oleh teman aku yang masih lulusan, dan kami juga sempat belajar tentang psikologi pendidikan yang diampu oleh Ibu Eka Sartika SPDMPD yang akan dibawakan oleh Kak Abdul Biasoto ya. Jadi gini nih Kak Gias, aku pernah dengar cerita dari adik sepupu aku yang masih SMP. Dia bilang nih makin susah fokus belajar, apalagi pas belajar dari kemarin yang masa-masa COVID-19 yang tahun 2020, dia kayak distract sama aplikasi-aplikasi yang nge-distract dia, yaitu kayak aplikasi TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Jadi menurut Kak Gias kayak gimana itu? Wah, itu betul banget Kak Pandu. Pada zaman sekarang ini, hal-hal yang seperti itu memang hal-hal yang sudah mereka gunakan seperti itu, terutama gadget. Terus pada hasil diskusi kita langsung dalam kelas bersama Bu Eka, bahwasanya ketika siswa mengalami paparan gadget yang berlebih, mereka bisa akan terganggu konsentrasi belajar mereka. Jadi ketika mereka dipaksa untuk belajar atau fokus terlalu lama, mereka bisa bingung sendiri, begitu Kak Pandu. Nah, menurut Kak Gias nih, dari teori psikologi pendidikan yang pernah kita belajar dari Eka Sartika SPDMPD, gimana sih penjelasannya menurut Kak Gias? Kak Pandu, ada beberapa teori yang kita pakai. Yang pertama yaitu teori dari Skinner, teori aforisme, yang bagaimana gadget itu memberikan responsmen atau seperti like atau komentar notifikasi yang bikin otak kita itu ketagihan. Gitu. Terus yang kedua ada teori dari Piaget, yang mana remaja itu adalah tahap perkembangan operasional formal. Mereka yang seharusnya berpikir logis dan abstrak itu, tapi kalau terlalu terpapar berlebihan oleh gadget atau konten-konten digital di sosial media, proses berpikir mereka itu bisa juga terganggu seperti itu. Wah, menarik banget nih Kak Gias. Lalu apa solusi yang bisa kita terapkan, khususnya buat siswa yang sedang dalam masa pertumbuhan dan belajar mandiri? Menurut Kak Gias kayak gimana sih? Ada beberapa solusi yang bisa kita tawarkan. Yang pertama itu orang tua dan guru itu menerapkan screen time, baik itu dari rumah maupun di sekolah. Jadi orang tua itu membatasi penggunaan layar HP pada anak itu jadi tidak berjam-jam mereka menggunakan gadget. Begitu pun di sekolah. Ketika jam belajar mereka harus belajar. Ketika istirahat pun mereka menggunakan handphone, tapi dalam kawasan guru, batasan guru, seperti itu. Terus yang kedua itu ada siswa diajarkan belajar seperti Pomodoro. Mereka memang belajar secara ekstrim, maksudnya bukan berarti ekstrim belajar terus menerus, tetapi fokus dan tetap pada waktu istirahat. Terus yang ketiga itu ada beraktivitas alternatif, seperti kayak kegiatan seni, olahraga, dan main alat musik untuk menjauhi atau membatasi penggunaan gadget, seperti mengisi hal-hal yang hal-hal yang iya, betul banget seperti itu Kak Pandu. Tapi solusi pasti ada tantangan, tapi penting banget untuk dilakukan secara bertahap dan konsisten seperti itu. Jadi menurut Kak Gias, orang tua harus membatasi anak-anak mereka untuk menggunakan handphone agar mereka tidak kecanduan dari gadget mereka tersebut. Ya, betul seperti itu. Oke, jadi bisa kita simpulkan nih bahwa gadget itu bukan musuh kita sendiri, tapi bagaimana cara kita menggunakannya agar lebih baik lagi ke depannya. Betul banget tuh Kak Pandu, selama kita bisa mengatur waktu dan mengontrol diri, gadget bisa jadi alat bantu yang sangat bermanfaat, bukan mengganggu proses belajar kita. Jadi
ilmu yang kita pelajari ini selama 1 semester mata kuliah psikologi pendidikan bersama Ibu Eka memang betul-betul sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita terapkan pada masyarakat. Seperti itu Kak Pandu. Halo semuanya, selamat datang di EduTalk. Bakal bersama aku, Pandu Saktiandako. Seperti biasa, kita bakal bahas dunia seputar pendidikan dan psikologi, seru dan juga santai. Nah, di episode sebelumnya kita membahas tentang kenapa sih siswa sulit fokus. Untuk episode kali ini, kita bakal membahas tentang bagaimana meningkatkan fokus belajar serta tips-tips praktis dari psikologi pendidikan. Masih bareng teman kita yang super keren dan pastinya sangat tampan, yaitu Kak Abdul Jastoyo Tomayaru. Siap lanjut Kak Bias? Ya siap banget Kak Pandu, alhamdulillah senang banget kita bisa ngobrol lagi, kita bisa bagi-bagi tips praktis untuk teman-teman yang lain. Sebelum kita masuk ke tipsnya nih, menurut Kak Bias sendiri, kenapa sih mempertahankan fokus itu penting banget dalam proses belajar? Fokus itu seperti jembatan, jadi dia yang mengantarkan kita ke tujuan belajar. Tanpa fokus, apa yang kita pelajari, apa yang kita tekuni itu bisa kita lupa, tidak nyangkut di memori jangka panjang kita. Dalam teori information researching, fokus itu adalah tahapan awal dari perhatian atau attention yang menentukan apakah informasi ini akan disimpan di memori. Kalau perhatian itu pecah, otomatis pemahaman kita juga terganggu seperti itu. Oke Kak Gias, langsung aja nih. Kak Gias boleh spill nggak beberapa tips praktis yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Tentu boleh banget Kak Pandu. Jadi saya bisa kasih tipsnya dari teman-teman itu berdasarkan psikologi yang pendidikan. Yang pertama itu buat target spesifik. Jadi kita belajar itu bukan hanya fokus terus-menerus pada satu mata pelajaran. Terus yang kedua itu gunakan teknik Pomodoro. Jadi selama 20 menit itu kita belajar, setelah itu menurutnya kita istirahat biar otak kita tetap segar. Terus yang ketiga itu ciptakan suasana belajar itu senyaman mungkin, seperti jauhkan HP, matikan notifikasi, atau tetapnya mengganggu kita ini seperti di handphone seperti itu. Terus yang terakhir itu kita itu bisa ciptakan suasana yang nyaman saat belajar agar kita tetap fokus, seperti cahaya yang cukup, meja yang rapi, ataupun suhu ruangan yang stabil seperti itu. Biar makin relatable nih, Kak Gias pernah nggak ngalamin masalah fokus belajar terus pakai salah satu tips yang Kak Gias pernah lakukan? Pernah banget kan dulu waktu persiapan UTS itu aku gampang kayak sering gitu sama YouTube, sama HP. Terus ketika aku pakai metode Pomodoro, ketika aku belajar itu 20 menit untuk belajar, untuk fokus di fokus belajar. Terus selanjutnya itu aku istirahat. Ternyata metode itu sangat efektif banget bagi aku, sangat mampan. Jadi aku lebih produktif, bahkan tugas-tugas itu lebih cepat dan pelajaran itu masih kita selesai. Seperti itu. Wow, keren banget nih Kak Gias, bukti nyata dari teori yang sudah pernah kita pelajari dari mata kuliah psikologi pendidikan. Iya, semua teori itu bukan hanya untuk dibaca, tapi kita juga bisa praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita pakai. Oke teman-teman, kesimpulannya fokus belajar itu bisa kita latih dengan teknik yang tepat, niat, dan juga latihan yang rutin. Kalian semua pasti bisa ningkatin fokus kalian nih. Setuju banget Pandu. Ingat, belajar itu bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Buat kalian yang sudah coba tips-tips yang sudah kita bicarakan kali ini, atau punya trik pribadi tentang buat ningkatin fokus, yuk komentar di kolom komentar di bawah ini. Buat teman-teman yang sudah nonton video ini, terima kasih. Thanks for watching and see you on my next video. Bye bye.